Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 10 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang haji. Haji ke Baitullah. Bersama saya Mas Rofi MPD. Apa itu yang dimaksud dengan haji? Pengertian haji. Secara bahasa, haji berasal dari kata hajja, yang berarti menyengaja sesuatu. Sedangkan bentuk istilah haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah haji sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada. Melaksanakan haji tidak boleh meninggalkan aturan yang telah ada. Apabila melanggar maka wajib membayar denda atau dam. Bahkan jika yang dilanggar adalah rukun, maka haji atau umrohnya yang dilakukan tidak sah. Dalil nakli yang menjadi dasar diwajibkannya haji bagi orang yang mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man takhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 97. Syarat wajib haji: 1. Beragama Islam. 2. Sudah balik. 3. Berakal dan tidak gila. 4. Merdeka. 5. Mampu, yakni berbadan sehat serta mempunyai uang untuk mengadakan perjalanan, dan bagi keluarga yang ditinggalkan ketika melaksanakan ibadah haji. Rukun haji: 1. Ihram disertai niat. Ihram memakai pakaian putih yang tanpa berjahit bagi laki-laki, disertai niat. 2. Wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 bulan haji atau bulan Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 bulan haji. 3. Tawaf ifadah atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Syarat tawaf: menutup aurat, suci dari hadas dan najis, dimulai dari posisi Ka'bah di sebelah kiri. 4. Sa'i atau lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah, dilakukan sebanyak 7 kali. 5. Bercukur atau tahallul, dan 6. Tertib. Wajib haji: 1. Berpakaian ihram dari mikot, waktu dan tempat yang telah ditentukan. 2. Bermalam di Muzdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah. 3. Bermalam di Mina. 4. Melontarkan 3 jumroh ula, wusta, dan akobah dengan 7 batu kecil satu persatu. 5. Melakukan tawaf wada'. 6. Tidak melaksanakan perbuatan yang diharamkan waktu ihram haji atau ihram umroh. Sunnah haji: 1. Melakukan ifrad atau melakukan haji ifrad. 2. Membaca talbiyah dengan keras bagi kaum lelaki dan sekedarnya bagi kaum wanita. 3. Berdoa setelah membaca talbiyah. 4. Membaca zikir waktu tawaf. 5. Sholat 2 rakaat setelah tawaf. 6. Masuk Ka'bah. Masuk Ka'bah ini tertentu, ini tamu kehormatan kerajaan Saudi Arabia biasanya. Macam-macam haji: 1. Haji ifrad, yaitu haji yang mendahulukan niat haji saja, baru kemudian umroh. 2. Haji tamattu, ialah haji mengedepankan niat haji untuk umroh, setelah itu niat untuk haji sendiri, tamattu. Jadi umroh dulu, setelah itu baru haji. 3. Haji kiron, berniat haji yang dibersamakan dengan umroh, ini haji kiron. Macam-macam tawaf: 1. Tawaf kudum, ialah tawaf ketika baru sampai di Masjidil Haram, maksudnya Mekah ya, sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. 2. Tawaf ifadah, ialah tawaf pada rukun haji. 3. Tawaf wada', ialah tawaf ketika akan meninggalkan Mekah. 4. Tawaf tahallul, ialah menghalalkan barang yang haram karena ihram. 5. Tawaf nazar, karena telah melakukan nazar.
Larangan bagi orang yang dalam ihram. 1. Memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. 2. Menutup kepala bagi laki-laki. Tidak boleh memakai kopiah ya. 3. Menutup muka dan telapak tangan bagi wanita. 4. Memakai bau wangi-wangian, minyak rambut baik laki-laki maupun perempuan. 5. Mengadakan nikah. 6. Memotong rambut atau bulu badan lain atau kuku. 7. Bersetubuh. Dan 8. Berburu atau membunuh binatang darat walaupun halal. Dam atau denda dalam haji. Syarat-syarat dam. 1. Tingkat umur. Kambing biri-biri atau kibas yang sudah berumur 2 tahun. Sapi atau kerbau yang berumur 2 masuk ke 3 tahun. Unta yang berumur 5 masuk 6 tahun. 2. Kondisi badan hewan sehat, gemuk, serta tidak cacat. Kemudian macam-macam dam. 1. Dam tertib, terbit, dan takdir. 2. Dam terbit dan takdir. 3. Dam tahyir dan takdir. 4. Dam tahyir dan takdir. 5. Dam khusus. Dam terbit dan takdir. Dan bagi orang yang meninggalkan salah satu dari wajib haji, yaitu dam dengan menyembelih kambing, kerbau, sapi atau unta sesuai dengan ketentuan. Apabila tidak bisa, maka harus menggantinya dengan puasa 10 hari. 3 hari tanggal 6, 7, 8 Zulhijjah, kemudian 7 hari lagi dapat dilaksanakan di negara masing-masing. Dam terbit dan takdil. Dam yang disebabkan terhalang masuk Makkah karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, seperti adanya peperangan, padahal mereka sudah memakai pakaian ihram. Bila ini terjadi, mereka boleh menanggalkan pakaian ihram, berganti dengan pakaian biasa. Untuk itu mereka membayar dan berupa menyembelih seekor kambing, dan jika tidak, maka boleh diganti dengan memberi makan fakir miskin di tempat mereka mengalami kesulitan. Dam tahyir dan takdir. Dalam dam ini terjadi apabila seorang melakukan pelanggaran seperti memakai wangi-wangian, kosmetik, memotong rambut, jenggot, kuku, serta memakai pakaian berjahit. Dam adalah menyembelih kambing atau puasa 3 hari di Mekah atau di negara masing-masing, memberi makan 6 fakir miskin. Dam tahyir dan takdir. Dam ini terjadi apabila membunuh binatang buruan dan memotong pohon di tanam haram. Cara membayar damnya adalah dengan menyembelih hewan yang telah dibunuhnya. Apabila hal ini sulit ditemukan hewan yang serupa, maka diganti dengan taksiran harga hewan tersebut, atau berpuasa yang dapat diganti dengan bahan pokok bahan makanan sehari 8 on. Dam khusus. Dam ini terjadi apabila adanya pelanggaran yang terjadi bersetubuh. Dam atas pelanggaran tersebut adalah menyembelih unta, kerbau, dan sapi atau sapi. Apabila tidak mampu, maka diganti dengan menyembelih 7 ekor kambing. Jika tidak mampu mencari kambing, dapat diganti dengan bahan pokok yang seharga dengan unta. Perbedaan haji dan umroh. Umroh merupakan bentuk ibadah di tanah suci Mekah yang hukumnya fardhu ain. Perbedaan haji dan umroh terletak pada rukun dan wajib umroh. Apabila rukun umroh yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib, dan wajib umroh ialah ihram dari miqat dan menjauhkan diri dari hal-hal yang mengharamkan dalam haji. Hikmah haji dan umroh. Meneladani sejarah peradaban Islam, melatih kita agar tidak diperbudak oleh harta. 3. Meningkatkan persatuan antar sama umat Islam. 4. Menambah wawasan tentang dunia Islam. 5. Melatih kesabaran. 6. Meningkatkan rasa egaliter, semua manusia memiliki derajat yang sama. 7. Mendorong manusia untuk giat bekerja karena haji memerlukan biaya yang banyak. 8. Membangkitkan semangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tugas 1. Apakah pengertian dari haji? 2. Sebutkan syarat wajib haji. 3. Sebutkan rukun haji. 4. Sebutkan wajib haji. 5. Sebutkan sunnah haji. 6. Sebutkan macam-macam haji. 7. Apakah perbedaan haji dan umroh? 8. Sebutkan hikmah haji dan umroh. Saya kira cukup untuk materi di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.